Saya pikir satu doang perusahaan gua yang gagal nih. Disuruh aku begitu, begitu 3 disikat perusahaan kita yang udah 18 tahun kerja biasa, tahu-tahu harga lebih tinggi dan gak jalan dengan bagus. Dimakan. Bisa dikatakan tim ini sangat besar ya, kalau bukan 1-2 orang aja, karena kita tahu ada teknik di dalam brainwashing, terus cara memasukkan data. Karena memang sekolahnya saya di dunia begituan. Nah, saya pikir kalau memang mau bangun UKM, nawaitu pemerintah membangun UKM yang 97% angkatan kerja diserap oleh UKM, yang saat ini kalau pakai pinjaman berbasis aset, nggak akan pernah jalan. Karena nggak akan UKM yang punya aset yang cukup untuk jaminan bank. Akhirnya kita membuat equity crowdfunding. B Media Podcast. Mardigu Wowi. Dan setelah 1 tahun akhirnya baru sempat beliau hadir ke tempat saya. Bukan saya yang sibuk, beliaunya yang sibuk. Saya. Mas, makasih ya. Terima kasih sama-sama. Sudah hadir di sini gitu. Apa kabar Abang? Saya baik. Saya telat. Jadi saya yakin saya akan kehilangan tertinggal banyak informasi dari Anda. Oh gitu ya? Iya kan? Enggak juga Bang. Karena sudah orang bahkan lebih tahu tentang Mas Mardigu itu dibanding saya. Saya betul-betul nggak tahu ya. Nggak tertinggalan informasi saya ini. Mas. Siap. Sebenarnya itu Anda itu siapa gitu loh. Waduh ini. Saya itu gini loh kan. Kira-kira begini ya. Saya sudah di ruang elit itu sebagai pejabat negara dulu. Kalau anggota DPR pejabat negara ya? Pejabat negara? Jabatan politik yang jelas. Jabatan politik. Iya, sekitar 15 tahun terakhir ini. Jujur aku itu nggak pernah tahu jenengan gitu loh. Tapi saya lihat bagaimana komunikasi Anda dengan para pihak. Dalam hati saya, berarti saya ketinggalan informasi. Tapi lebih bagus saya tanya, jenengan itu siapa sebenarnya? Kenapa tiba-tiba mengharu biru kita dengan permainan narasi baik gambar maupun audio gitu ya. Kemudian tiba-tiba muncullah yang namanya podcast. Penonton Anda pada lininya teman-teman, baik Dedi, kemudian Helmi, siapa itu gila-gilaan gitu loh. Jenengan iku sopo? Sebenarnya kita adalah makhluk ekonomi biasa. Yang hari-harinya ya makhluk ekonomi, dari Senin sampai ketemu Minggu ya berdagang, berbisnis, membangun kerajaan bisnis walaupun kecil-kecilan gitu ya. Dan bisnis itu kalau boleh dibagi dua, ada bisnis yang B2B, bisnis to business, ada B2C yang open. Nah saya itu bisnisnya B2B. Jadi kalau kalau B2C itu kalau diilustrasikan kayak kita buka Indomaret, customernya datang gitu ya. Nah kalau B2B itu ya customer kita ya Pertamina, Indonesia Power gitu ya, business to business, udah gitu ya kontrak. Nah semua itu biasa saja sehingga saya mungkin 2013 memutuskan untuk pensiun lah gitu ya. Kan kita udah hampir 30 tahun bekerja menjadi monster gitu ya ekonomi. Dan sudah kaya, ngapain lagi? Kalau pebisnis itu biasa. Kalau monster ekonomi itu pasti main pajak gitu ya. Gitu aja. Ya. Jadi itulah yang dilakukan oleh kita tahu di dunia ini semakin kaya dan status sosial ekonominya semakin tinggi, bayar pajaknya makin kecil dan itu fakta. Bahkan di internasional Jeff Bezos hanya bayar 1% dari omsetnya dia. Dan di sini pun juga sama. Jadi ada cara untuk tidak menghindari pajak tapi dengan cara yang legal. Dan itu disebut monster ekonomi. Jadi sudah sampai level itu gitu ya. Suatu hari perusahaan saya ini harus tender. Nah tender tuh gini Bang Akbar. Ini 2015 atau 2016 saya lupa. Waktu tender itu kan kita punya namanya first right to refusal karena kita pemegang tender yang lama. Jadi misalnya ya, ini hanya contoh ilustrasi aja biar teman-teman memahami. Kalau kita setiap 5 tahun tender oleh Pertamina, di tahun kelima tender lagi, biasanya yang pemegang yang lama itu punya first right to refusal.
Jadi kalau tender berikutnya saya kasih 10, kompetitornya 9, maka yang menang 9. Tetapi kalau kita punya first right to refusal, ini perjanjian di World Trade International gitu ya, itu kita boleh dihitung ulang pakai 9. Kalau ternyata masuk, maka kita dimenang, kita merefuse dia. Kita punya hak untuk tapi harga 9. Nah, entah bagaimana suatu hari negara ini BUMN yang lama bukan sekarang ya. BUMN yang lama ini buat keputusan bahwa ada namanya kerjasama antar BUMN. Sehingga ditunjuklah BUMN, Pertagas. Nah menurut saya Pertagas apa ngerti beginian orang. Nah Pertagas pengerjaan dengan harga 13 ngasih yang ke 9, dia cuman broker sebenarnya. Ya pekerjaannya banyak yang shutdown. Sekali lagi ini hanya ilustrasi, bukan namanya itu ya, hanya supaya ilustrasi terbayang. Dan singkat cerita, kerja sama antar BUMN itu bahasa Jawanya saya kan Jawa Timuran bilang ancuk jancuk ini ngerti bener negara nggak sih? Saya ini kan sudah anti BUMN di bawah kementerian. Ini harus diluruskan dulu ya. Anti BUMN di bawah kementerian. Seharusnya di bawah bukan menteri. Dia sebuah entitas bisnis biasa. Entitas biasa dan di bawah departemen terkait. Oke. Jadi kalau dia di bawah kementerian itu ada yang buka pintu, selamat pagi Ibu, selamat pagi Bapak, ada satpam, ada departemen, dan itu bukan bisnis. Oke. Jadi kalau kementerian dia regulator, kalau BUMN itu harusnya operator. Ini kalau dia kementerian dia BUMN itu dia operator, dia regulator, di kerjasama antar BUMN itu namanya kartel Pak. Gak bakal UKM bisa menang sampai akhir zaman. Saya pikir satu doang perusahaan gua yang gagal nih. Disuruh aku begitu, begitu, 3 disikat perusahaan kita yang udah 18 tahun kerja biasa, tahu-tahu harga lebih tinggi dan gak jalan dengan bagus. Dimakan. Gimana bisa UKM atau swasta bisa berdaulat nih? Emang ada perusahaannya Mas Mardiku yang bermain di UKM ya? Sekarang yes. Jadi setelah saya pikir di atas B2B, sekarang saya B2C. Sorry, saya potong. Gini, kita akan bicara tentang bisnis dan segala macam geopolitik nantinya. Kita masih ada punya beberapa waktu. Saya masih bertanya, banyak yang bertanya, Mas Mardiku ini siapa? Macam-macam loh Mas, pikiran orang tentang Anda. Oke. Dan sejujurnya saya cemburu pada Anda. Anda seorang pembicara yang sangat baik. Anda seorang penulis yang produktif. Kemudian Anda seorang analis yang terutama pada bagian ini banyak sekali yang menyukai analisis Anda. Jadi saya itu bertanya, sebenarnya Mardiku Wowi itu yang mana nih? Pada seluruh layering profesi ini gitu loh. Menarik. Apakah Anda pengusaha atau Anda seorang pembicara atau gimana sebenarnya? Dulu di hari Rabu suatu hari ya saya menjadi orang yang diminta untuk menjadi staf sus Menteri Pertahanan untuk intelijen. Di masa siapa dulu? Di masa Pak Ria Mizat. Okay. Ria Kudu kita naik ke atas terus bagian intelijen ekonomi dan urusan dunia shadow ini cerita panjang. Okay. Karena 6 tahun kita di negeri seberang itu memang itu bidangnya. Kemudian untuk beberapa lama juga kita berada di situ gitu ya. Sampai pensiun di 2018 lah. Kita udah selesai, kita nggak usah bicarakan itu masa lalu. Tapi untuk jaringan intelijen ekonomi sekali lagi. Jadi kalau hari Rabu tuh mungkin saya dikatakan Iron Man, di hari biasa saya Tony Stark gitu aja lah. Atau di hari Rebo saya adalah Spider-Man, di hari biasa saya Peter Parker gitu ya. Nah, dengan banyaknya berada di lingkungan shadow itu, intelijen ekonomi tentunya. Jadi hal-hal seperti economic hitman itu adalah menjadi platform di cara saya berpikir, dan pendekatan saya adalah risk analysis. Jadi kalau orang lihat nih, Bosman selalu melihat dari sisi resiko, karena bagi kita kalau positif nggak usah dianalisa, resiko ini yang harus kita analisa, risk analysis. Nah, jadi apa-apa saya melihat, misalnya lihat negara nih ya, kan kita tahu bernegara ini ada 8 pilar, Ippolet, Sosbud, Han, Kam gitu ya, dan yang buruk itu adalah 20 tahun terakhir, itu polnya itu 80% dari kehidupan keseharian gitu ya.
ini yang saya pikir wah nggak ada yang nggak bener nih, media politik isinya, omongan di warung politik isinya gitu ya, yang ini nggak seimbang. Nah saya mau mengutamakan sisi ekonominya, gitu. Itu yang geoekonomi akhirnya yang saya promosikan. Jadi kebetulan saya hobinya baca, jadi setiap bulan satu buku baca, dan buku yang kita baca buku geopolitik. Jadi yang terakhir ini saya lagi membaca tentang Asian Waters. Jadi di mana China untuk menguasai kolonialisasi 5.0, cara dia kan tidak berdagang. Kalau berdagang itu profit and loss orientasinya. Terus dia menggunakan strategi kolonialisasi ini, strateginya adalah menggunakan kekuatan waters atau maritim. Nah, setelah selesai baca ya, kita dengan beberapa teman kita buat forum diskusi. Memang ada apa itu semacam lembaga kajian yang jenengan untuk menganalisa semua itu ya? Enggak sih, lebih ke private aja. Kita lebih ke private. Enggak, maksud saya gini Mas, jujur ya, ada beberapa bagian itu yang saya sukai data Anda. Saya sukai tampilan, ya sedikit pernah belajar tentang estetika gambar gitu ya. Bagaimana kemudian Anda membuka ada openingnya data Anda pada wilayah gambar, kemudian Anda berikan narasi, itu pas menggambarkan situasi kita. Soal apakah itu valid atau tidak kita bisa perdebatkan. Betul. Oke. Nah, maksud saya itu memang ada timnya Mas untuk itu ya? Bisa dikatakan tim ini sangat besar ya, kalau bukan 1-2 orang aja, karena kita tahu ada teknik di dalam brainwashing, terus cara memasukkan data, karena memang sekolahnya saya di dunia begituan. Jadi pembukaan gambar dan theater of mind. Jadi kita memang tidak pakai fisik, karena kalau pakai fisik mendadak sisi psikologi seseorang menjadi pasif. Jadi dia ngeliat orangnya, dia ngeliat ini. Setuju. Tapi kalau kita hanya pakai narasi dan menggunakan tulisan, maka theater of mind di pikiran dia bermain. Dan ini lebih kena masuk ke bawah sadar seseorang. Jadi kita memang jahat sih. Itu apa, menjajah alam bawah sadar kira-kira. Kira-kira gitu. Luar biasa itu. Nah, saya akan detail nantinya pada beberapa bagian yang memang menjadi fokus dari pembicaraan kita. Tapi saya harus memuaskan penonton saya tentang banyak pertanyaan tentang Anda. Sejujurnya saya kagum sama Anda gitu kan. Nah itu juga. Tadi itu Mas. Masih belajar. Data-data banyak tentang Bang Akbar. Data-data intelijen itu artinya kan secara garis koordinasi hanya untuk kebutuhan Menteri Pertahanan. Iya, karena kan end user saya Pak Menteri. Betul. Artinya Anda tidak terafiliasi dengan lembaga lain. Tidak, betul. Saya pernah di Komisi 3, Mas. Ya. Jadi salah satu mitra saya itu termasuk BIN gitu ya. Betul. Saya tentu saja sangat paham bagaimana proses rekrutmen agen 1, agen 2, agen 3, bagaimana dengan operator. Insya Allah saya sangat detail soal itu. Nah, pertanyaan saya itu, jenengan itu tidak terafiliasi dengan mereka ya. Sebab banyak mengatakan gini, oh itu orang BIN tuh. Dulu iya, sekarang enggak. Dulu agen BIN ya? Enggak juga, nanti susah neranginnya. Memang tidak boleh dijelasin. Iya, lebih baik. Tapi kenapa kita mengatakan dulu? Karena memang sudah dulu, sudah tutup buku udah selesai. Sehingga beberapa hal bisa kita buka gitu ya. Bisa kita buka, tapi yang lain enggak, tetap kita tutup. Tapi sekarang lebih banyak memberikan motivasi ya. Ada salah satu perusahaan Anda itu perusahaan bidang motivasi ya, training. Jadi sebenarnya bukan menarget untuk motivasi. Jadi saya itu sangat terinspirasi dengan how China grow, tumbuh. Saya sangat terinspirasi. Saya ini anti ofensifnya kebijakan Cina di luar negeri. Ini harus anti kebijakan Cina di luar negeri. Tapi di dalam negeri bagaimana cara Cina membangun, itu saya cemburu sekali, karena itu yang harus kita tiru. Saat ini kita mengikuti map atau peta kebijakan luar negerinya Cina. Harusnya kita nggak usah ikutin, tapi mengikuti cara Cina membangun. Salah satunya adalah, kalau di Tiongkok itu ada Shanghai Stock Exchange, di Indonesia namanya Bursa Efek Indonesia. Dan ada lagi satu tempat yang namanya Shenzhen Stock Exchange.
Shenzhen Stock Exchange ini bursa efek UKM. Jadi bukan bursa efek yang seperti Shanghai. Nah, saya tuh CCM-nya, cita-cita mulianya adalah saya merasa UKM saat ini ada masalah dengan dunia perbankan. Karena bank oleh kebijakan IMF disetujui oleh BI sampai sekarang belum dicabut, dan ini saya terus menggonggong karena loan pinjaman itu berbasis aset. Namanya asset based loan. Dulu kita boleh mengerjakan namanya project based loan. Jadi kalau Bang Akbar dapat kerjaan dari Pertamina suruh ngelas 1 kilometer pagar, nilainya 1 miliar, maka itu project based. Dulu itu bisa di-funding. Sekarang punya kata mentera, ada aset nggak yang dijaminin? Karena aset based loan. Nah, UKM punya 10 cabang ayam geprek, tempatnya nyewa. Waktu dia mau buat cabang ke 11-12, dia perlu 2 miliar. Dia nggak bisa jaminin karena nggak punya aset. Tapi dia punya equity. Nah, saya pikir kalau memang mau bangun UKM, nawa itu pemerintah membangun UKM yang 97% angkatan kerja diserap oleh UKM, yang saat ini kalau pakai pinjaman berbasis aset, nggak akan pernah jalan. Karena nggak akan UKM yang punya aset yang cukup untuk jaminan bank. Akhirnya kita membuat equity crowdfunding. Di namanya Santara Equity Crowdfunding ini untuk membiayai UKM, dan alhamdulillah saat ini kita ada 300.000 investor receh yang naruh 5-10 juta, ada sekitar 1,5 triliun di portfolio Santara. UKM ini fundingnya, crowdnya, jadi ada satu orang perlu misalnya 700 juta, dikeroyok 300 orang, masing-masing 2,5 juta, jadi itu barang. Dan itu efektif bagi mereka? Sangat efektif. Nah, Santara saat ini the biggest equity crowdfunding di Indonesia. Dan itu perusahaannya jenengan? Yes, gitu. Nah, inilah kontribusi kita bahwa kita bukan berteori doang di dalam membangun ekonomi. Yang kita promosi adalah modern monetary theory, yang agak oposisi dengan cara bernegara 8 tahun terakhir sisi ekonominya, yang sangat elitis, pro BUMN, pro oligar, dan lain sebagainya. Nah, yaudah lu kerjain yang sana, ini juga pasar yang cukup gede kok, gitu ya. Nah, kita garap, jadi bukan sekedar motivasi, ayo dong kakak gitu ya. No, bukan. Ini benar-benar ada platformnya. Nah, cara untuk kita mencari UKM yang unggul, jadi saya itu kalau berbisnis bukan tentang what atau apa yang didagangin. Misalnya dia dagang tembakau, dia punya kafe, itu what. Saya lebih who, saya lebih senang who, siapa yang ngerjain. Nah, di dalam pembiayaan dengan berkenalan mereka, di dalam sebuah seminar selama 3 hari, itulah untuk kita mencari UKM-UKM yang unggul. Jadi sebenarnya bukan seminar-seminar untuk sekedar nambah ilmu saja, tapi benar-benar ada sebuah kegiatan untuk networking ya? Yes, dan membangun community. Itulah kira-kira. Ya, menurut saya itu penting banget ketika, ya saya harus mengatakannya, saya bagian pemerintah loh Mas. Pendukung pemerintah loh ya, pendukung Pak Jokowi. Tapi saya harus mengatakan bahwa ya kan masih ada yang kosong kan yang kita bisa contribute gitu loh. Dalam banyak kebijakan tampaknya memang tak ada yang cukup serius untuk memperhatikan sektor UKM tadi itu.